Judul, Lahan yang Hilang Pak Danu adalah seorang petani sederhana di desa Cempaka. Lahan yang dimilikinya tidak luas, hanya sekitar setengah hektar. Namun, bagi Pak Danu, tanah itu adalah dunia, warisan dari ayahnya, dan sumber kehidupan untuk keluarganya. Ia memulai setiap pagi, sebelum matahari terbit, menyiram tanaman, menyiangi gulma, dan memastikan setiap biji padi atau jagung tumbuh dengan baik. Awalnya, bertani terasa mudah. Musim hujan datang tepat waktu. Hujan tidak terlalu deras, tidak terlalu deras pula. Padi di sawah Pak Danu tumbuh hijau dan subur. Istrinya, Bu Sari, selalu menyiapkan sarapan hangat sebelum Pak Danu pergi ke sawah. Anak mereka, Riko, yang baru berumur 10 tahun, senang membantu menabur benih, tertawa ketika tanah basah menempel di tangan kecilnya. Warga desa memuji kerja keras Pak Danu. "Tanahmu subur, Pak. Kerja kerasmu memang membuahkan hasil," kata Pak Sudiro, tetangga yang sering datang membantu. Pak Danu hanya tersenyum dan membalas, "Tanah ini milik keluarga. Kami harus menjaganya dengan hati." Namun, semua mulai berubah ketika seorang pejabat desa baru, Pak Arman, tiba. Pak Arman dikenal licik dan ambisius. Ia sering memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, menekan warga desa, dan mengambil keuntungan dari lahan-lahan yang dianggap strategis. Pak Danu tidak menyukai sikapnya, tapi ia hanya bisa menunduk dan berharap tidak akan terkena masalah. Suatu musim tanam, Pak Arman mulai membuat kesulitan bagi Pak Danu. Ia menunda izin air irigasi untuk sawahnya, mempersulit akses pupuk yang biasanya lancar, dan membuat aturan baru yang tidak masuk akal. Lahan Pak Danu mulai kekurangan air, tanaman tampak layu, dan hati Pak Danu mulai gelisah. Ia bangun lebih pagi, menggali parit untuk mengalirkan air sendiri, dan mencoba menyiram tanaman dengan ember satu persatu. Bu Sari dan Riko ikut membantu. Walaupun lelah, mereka tetap bersemangat. "Pak, kita pasti bisa," kata Bu Sari sambil menyeka keringat di wajahnya. Namun, kemalangan datang. Pada malam hari, setelah hujan deras yang tidak wajar, sebagian lahan Pak Danu tergenang. Padi yang sudah hampir panen rusak, tanahnya berlumpur, benih jagung hancur, dan beberapa tanaman mati terseret air. Pak Danu menatap sawahnya dengan mata berkaca-kaca. Di tengah kebingungan itu, seorang pemuda desa bernama Fajar, yang sering membantu warga, datang. Fajar tahu kondisi Pak Danu dan mencoba menenangkan. "Pak Danu, jangan putus asa. Kita bisa mencoba menanam ulang di bagian yang masih aman. Saya akan membantu semampu saya," kata Fajar. Dengan bantuan Fajar, Pak Danu berusaha memperbaiki lahan yang tersisa. Mereka menanam kembali benih yang bisa diselamatkan, menyiapkan pupuk seadanya, dan menunggu panen baru. Namun, panen itu tidak pernah sebaik sebelumnya. Hasilnya sedikit, tidak cukup untuk menutupi biaya dan kebutuhan sehari-hari. Pak Arman tidak berhenti. Ia semakin menekan Pak Danu dengan berbagai aturan baru dan ancaman. Ia mempersulit akses jalan menuju pasar, mengenakan pajak tambahan, dan bahkan menghalangi Pak Danu menjual hasil panennya ke pedagang. Lahan kecil yang dulu menjadi sumber hidup kini terasa seperti perangkap yang tidak bisa ia lepaskan. Musim demi musim berganti, dan Pak Danu mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Hatinya lelah, tubuhnya renta, dan pikirannya terus dipenuhi rasa khawatir. Bu Sari mencoba menguatkannya setiap hari, tetapi senyum mereka semakin jarang. Riko juga mulai merasakan ketegangan di rumah. Ia melihat ayahnya yang dulu kuat, kini sering duduk termenung di tepi sawah.
Pada satu musim terakhir, bencana datang lagi. Tanaman jagung yang baru ditanam terserang hama, dan padi yang tumbuh terserang penyakit. Tidak ada hujan yang pas, tidak ada benih cadangan yang cukup. Semua usaha Pak Danu, semua keringatnya, hampir sia-sia. Pak Danu pergi ke rumah Pak Arman untuk memohon keringanan, berharap ada sedikit belas kasihan. Pak Arman, izinkan saya tetap menanam, atau setidaknya jangan halangi hasil panen saya, katanya dengan suara gemetar. Pak Arman hanya tersenyum sinis. Pak Danu, tanah itu bisa saja diambil untuk pembangunan desa. Siapa yang bisa menolak? Katanya sambil menepuk-nepuk dokumen di meja. Pak Danu pulang dengan hati hancur. Ia tahu tidak ada yang bisa menolongnya lagi. Dengan berat hati, ia menandatangani surat pelepasan tanah. Lahan yang telah dirawat bertahun-tahun, tempat ia menanam, melihat anaknya bermain, dan merasakan angin pagi, kini bukan lagi miliknya. Warga desa mendengar kabar itu dan merasa sedih. Mereka tahu Pak Danu orang baik, pekerja keras, dan jujur. Beberapa orang merasa marah, tapi tidak ada yang bisa berbuat banyak melawan kekuasaan Pak Arman. Pak Danu dan keluarganya meninggalkan sawah itu. Bu Sari memeluk suaminya, meneteskan air mata, sementara Riko menatap tanah yang dulu menjadi dunia kecilnya. "Pak, kita akan memulai lagi kan?" tanya Riko dengan suara serak. Pak Danu mengangguk. Walaupun hatinya berat, "Kita akan mencoba suatu saat, tapi tidak di sini lagi," jawabnya. Mereka berjalan perlahan meninggalkan sawah. Tanah yang pernah hijau, yang pernah menjadi sumber kehidupan, kini hanya tinggal kenangan. Pak Danu menatap sekali terakhir, menghirup aroma tanah basah yang kini terasa asing. Fajar datang menepuk bahu Pak Danu. "Saya akan selalu membantu, Pak. Mungkin bukan di sawah ini, tapi kita bisa mulai lagi di tempat lain," katanya. Pak Danu hanya tersenyum tipis. "Terima kasih, Fajar. Tapi kadang hidup memang seperti ini. Kita tidak selalu menang." Malam itu, keluarga Pak Danu tidur dengan rasa kehilangan. Hati mereka kosong. Namun, ada secercah harapan bahwa suatu hari mereka akan menemukan tempat baru, tanah baru, dan kesempatan baru untuk bertani. Tapi kenyataannya, kehilangan lahan yang selama ini menjadi dunia. Mereka meninggalkan bekas yang mendalam. Desa Cempaka tidak lagi sama bagi Pak Danu. Setiap kali ia melewati jalan ke sawah, ia merasakan kehampaan. Pekerjaan yang dulu membuatnya bangga, kini hanya menjadi kenangan pahit. Ia belajar bahwa dalam hidup, tidak semua usaha akan berbuah manis. Dan kadang, manusia harus menghadapi ketidakadilan yang tidak bisa diperbaiki. Pak Danu menatap ke langit malam, melihat bintang-bintang yang sama yang ia pandangi saat menanam padi. Ia menarik napas panjang, menahan air mata, dan berjanji pada diri sendiri bahwa ia tidak akan menyerah meski harus memulai dari nol. Tapi lahan kecil itu, tempat semua kenangan dan kerja kerasnya terkumpul, tetap hilang. Dan di dalam hati, ia tahu, meski kehilangan dunia kecilnya, ia membawa pelajaran hidup yang sangat mahal. Kerja keras dan kebaikan tidak selalu dihargai. Dan kadang, orang baik pun harus merasakan pahitnya dunia. Pak Danu, petani sederhana dengan lahan kecil, menjadi simbol ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi ketidakadilan. Tapi juga menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu adil. Dan ada kalanya, kehilangan adalah bagian dari perjalanan yang harus diterima dengan hati berat.